Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban Wa bil islami dina. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni Ilma warzuqni waj'alni minas sholihin. amin ya rabbal alamin. Semangat anak-anak ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sip. Seperti itu semangat anak-anak kelas 5 yang saya sayangi. Kelas 5 UPT SD Negeri Cakrawati 2. Cerdas, Ceria, bersih. Coding dan KA berpikir, berbuat, bertanggung jawab. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Oke. Oh ya, sebelum kita belajar mungkin ada yang tidak masuk hari ini. semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini kita semuanya berarti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Sekali lagi kita akan belajar tentang rantai makanan dan berpikir komputasional. Masih ingat ada berapa komponen dalam berpikir komputasional? Ada? Nah, coba sebutkan apa saja? Satu, kompetisi. Pola, tiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Pembelajaran IPAS dalam topik rantai makanan yang kita integrasikan dengan berpikir komputasional. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini. Ayo Juna dibaca yang pertama apa? Menjelaskan konsep rantai makanan dengan contoh kehidupan Oke, kita. menjelaskan konsep rantai makanan. Jadi di akhir pembelajaran nanti saya berharap, kita semuanya berharap nanti kalian bisa menjelaskan konsep rantai makanan. Yang kedua, silakan dibaca. Menggambarkan alur energi dalam ekosistem melalui rantai makanan. Oke, menggambarkan alur energi. Untuk mencapai tujuan ini nanti kita akan bermain peran. Ya, kita bermain apa nanti? Nah, nanti dulu ya. Yang ketiga, Kesa baca yang keras coba. Menerapkan berpikir komputasional untuk memetakan pola rantai makanan sederhana. Memetakan pola rantai makanan sederhana dengan menerapkan konsep berpikir komputasional. Nah, itu juga akan kita pelajari nanti. Yang terakhir yang keempat, coba Vida dibaca yang keras. 4. Mengaitkan nilai rantai makanan dengan cara menjadi sesuatu berdasarkan disiplin, mandiri, dan mampu bekerja sama. Oke. Mengaitkan pola rantai makanan dengan bagaimana kita bisa menjadi siswa yang cerdas dan berprestasi. Itu 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini.
Oke, sebelum kita mulai di pembelajaran yang lebih jauh, coba ini ada sebuah video. Kalian perhatikan, kalian amati. Sampai di situ. Pertanyaan saya sekarang ya, coba perhatikan. Dari video yang kalian amati ada beberapa hewan di situ. Pertanyaannya saya, seandainya belalang itu hilang atau habis, kira-kira apa yang akan terjadi? Kemudian yang kedua, itu ada banyak tumbuhan yang kalian amati. Kira-kira apa hubungan antara tumbuhan dengan hewan-hewan yang tampak pada gambar tadi atau tampak pada video? Hubungannya apa kira-kira? Oke ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekali lagi saya putarkan video. Kalian amati betul-betul. Kemudian sebutkan semua komponen ekosistem yang ada di situ. Masih ingat ada berapa komponen ekosistem? Halo. Ada berapa komponen dalam ekosistem? Ada 2, sebutkan. Biotik dan abiotik. Komponen biotik itu berarti komponen apa? Yang hidup. Kalau abiotik yang tak hidup. Nah, di dalam komponen biotik ini tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan juga pengurai. Nah, sekali lagi saya putarkan videonya. Kamu catat, sebutkan semua komponen yang ada, kemudian dekomposisikan sesuai dengan komponen yang ada, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Bisa dipahami ya? Oke, coba saya putarkan sekali lagi. Jika perlu dicatat, silakan dicatat ya, supaya tidak lupa. Catat dan sebutkan semua komponen yang ada, mulai dari komponen biotik dan komponen abiotik.
komponen yang ada di dalam ekosistem yang tampak pada gambar atau tampak pada video. Ada apa saja di situ? Yang biotik apa saja? Padi, kemudian belalang, katak, ular, jamur. Hanya itu saja. Apalagi apa lagi tadi? Pohon. Ini termasuk pohon. Kemudian yang ini apa? Rumput. Nah, itu komponen yang biotik. Kemudian yang abiotik apa? Air, betul, ada air tadi. Kemudian batu, gunung, tanah, oke betul. Itu yang komponen abiotik. Sekarang dari yang kamu sebutkan tadi ada beberapa benda, ada beberapa makhluk hidup. Sekarang dikomposisikan sesuai dengan komponen yang ada di dalam rantai makanan. Yang termasuk produsen yang mana, yang termasuk konsumen yang mana, kemudian yang masuk dalam dekomposer atau pengurai yang mana. Coba dikomposisikan, kelompokkan ya. Oke, sudah? Sudah, oke. Yang termasuk produsen apa di situ? Padi. Kemudian pohon. Apalagi? Rumput, betul. Itu termasuk produsen. Konsumen, ada berapa konsumen di situ? Yang terlihat? Ada 3. Apa saja? Belalang. Sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Kemudian kata. Konsumen tingkat 2. Kemudian ular. Konsumen tingkat 3. Selanjutnya pengurai, betul. Pengurai, siapa pengurai di situ? Oke, yang berperan sebagai pengurai adalah jamur. Oke. Selanjutnya ini coba saya ada beberapa gambar kartu. Ini saya kasih satu-satu. Ya, nggak apa-apa. Cuma ada beberapa saja. Di situ ada beberapa nama tumbuhan, ada hewan ya, ada beberapa makhluk hidup, ada tumbuhan dan hewan. Oke. Coba sekarang kelompokkan sesuai dengan tempatnya. Sila bawa apa? Padi. Padi sebagai apa ya? Produsen. Kemudian Pija bawa apa? Ular. Ular itu apa? Konsumen berapa? 3. Kemudian yang lagi? Apa? Kata konsumen tingkat 2. Kemudian terakhir belalang. Konsumen tingkat 1. Di situ ada padi, belalang, katak, dan ular. Ada lagi 1. Cuma ada 4. 9 saja. Ya sudah nggak apa. Ada berapa tadi? Nah, yang masuk dalam konsumen siapa tadi? Hewan-hewan itu masuk dalam konsumen. Produsennya cuma 1, berarti padi. Sekarang coba kenali polanya seperti apa. Polanya seperti apa? Di situ kan tadi kan padi dimakan oleh siapa? Konsumen tingkat 1 oleh siapa? Belalang. Kemudian belalang dimakan siapa? Kata dimakan siapa? Ular.
Sekarang coba kenali polanya seperti apa. Dari produsen sampai ke konsumen. Ya. Polanya seperti apa? Coba. Coba diskusikan dengan bangku terdekat kalian. Sudah ketemu polanya seperti apa? Ayo coba, nggak apa-apa, diskusikan dengan bangku yang terdekat, dengan teman sebelah kalian. Diskusikan. Tadi ada Pak Di sebagai produsen, Belalang sebagai konsumen, Kata juga sebagai konsumen. Polanya seperti apa? Ayo. Sudah ketemu polanya seperti apa? Sudah. Ada yang berani menjawab? Coba tangan, Tidak, coba. Polanya seperti apa, ya? Produsen dimakan oleh konsumen. Lalu setelah mati dimakan oleh pengurai. Siapa yang mati? Konsumen, betul. Itu polanya. Betul sekali yang disebutkan teman kalian, yaitu beda. Jadi polanya begitu, di dalam rantai makanan ada pola. Polanya apa? Betul, tadi produsen dimakan oleh produsen dimakan oleh konsumen. Setelah konsumen mati Dimakan dimakan oleh oleh pengurai. Berguna untuk siapa? Menyuburkan tanah. Tanah yang subur untuk produsen, untuk makanan. Makanan selanjutnya. Siapa yang makan tadi? Siapa yang sebagai produsen? Tanaman. Di situ ada rumput, padi, kemudian pohon dan sebagainya. Ada alurnya, ya. Itu namanya pola. Berpola seperti itu. Oke, selanjutnya ini Pak Ahmad ada, saya tunjuk beberapa anak tadi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, banyak ya. 2, 3, 4, 5, 6. Yang perempuan jumlahnya berlima, kurang 1. Berlima, coba maju semuanya, berlima. 5. Siapa itu? Masih ada satu. Sing bosar dhewe Juna ya. Makan deh. Kene di sini. Orang popo, ayo sini. Enggak apa-apa. Oke. Sudah ya, dikenali. Itu peran kalian. Dibuka, buat di kamar. Juna, sini Juna. Sekarang coba buat alur energi. Buat alur energi sampai sini ke sini. Sini. Ayo, sesuaikan dengan urutan di dalam rantai makanan. Kamu sebagai apa? Ayo. Kamu sebagai apa? Yang pertama apa berarti? Ayo, yang pertama produsen. Siapa produsen? Produsen. Ayo gini. Apa? Sebagai produsen. Gini barangnya gitu. Konsumen tingkat 1 siapa? Juna. Pegang gini Jun. Tali ini pegang ini. Tali. Terus lagi ini. Konsumen 2 siapa? Konsumen 2. Ini. Jun pegang ini. Ikuti saya saja, masukkan ke saku. Perannya dimasukkan ke saku. Kamu berperan sebagai apa?
Nah, ingat, masuk kelas 1. Ayo segera, ayo. Buat alur energi sesuai dengan alur rantai makanan. Habis. Masih ada lagi kurang? Buat alur energi panjang ini sampai sini gak apa-apa. Tidak harus melingkar. Yang penting semuanya terhubung dengan tali. Itu per 1. Kurang 2. Ini kita jadikan 2. Nah, ini jadikan 2. Oke, sudah. Buat alur energi sudah. Oke, Pak perhatikan ya, agak ke sini, agak mundur. Yang penting terhubung dengan tali. Nah, gini. Yang lain perhatikan yang di belakang yang tidak ikut sebagai peran, ini kok terputus. Sudah gandengan kau, kurang gandeng kau. Ya. Nah, sudah. Coba perhatikan. Yang bermain peran juga begitu, kalian perhatikan. Yang di belakang yang tidak bermain peran, perhatikan. Di dalam rantai makanan, yang sebagai produsen tadi siapa ya, Pak? Produsen, konsumen 1, 2, 3, 4, 5. Pengurai ya, pengurai. Di dalam rantai makanan terjadi nggak perpindahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain ini? Ya. Orang makan itu atau makhluk hidup makan itu tujuannya untuk apa? Halo, yang belakang. Tujuannya untuk apa? Biar hidup. Terus mendapatkan apa? Manfaat. Mendapatkan apa? Energi. Makhluk hidup makan tujuannya adalah untuk mendapatkan energi supaya hidup. Halo, yang belakang cukup deh. Mendapatkan energi supaya bisa hidup, gak mati mau jadi ini Ipan. Nah, udah. Berarti terjadi apa? Perpindahan energi dari produsen ketika dimakan konsumen. Halo, ketika dimakan konsumen 1, maka energi dari produsen pindah ke konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Energinya berpindah ke konsumen tingkat 2. Terus konsumen tingkat 2 kalau dimakan konsumen tingkat 3, energinya berpindah ke kemana? Dipegang, ayo. Ayo pegangan dulu. Konsumen tingkat 3 dan seterusnya sampai ke pengurai dan kembali lagi ke produsen. Ini namanya alur energi. Coba sama belalang. Coba sekarang putuskan ini. Nah, diputus. Nah, kalau seperti ini terputus, coba sini. Gunakan sini. Kamu ke sini. Biar kelihatan. Nah, ini kan tidak terjadi sambungan energi kan ya? Kalau ini saya putuskan, begini. Nah, belalang terputus. Artinya apa ini? Sudah. Artinya apa? Kalau seperti ini yang terjadi bagaimana? Tidak ada perpindahan energi. Terus yang belakang coba. Tidak ada perpindahan energi. Yang terjadi dengan rantai makanan ini ketika belalangnya terputus atau hilang. Ya, atau hilang. Ini saya putuskan lagi. Nah, sudah. Belalang terputus dari rantai makanan. Apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang lain ini? Ya. Coba. Sudah. Coba sekarang diskusikan, kembali lagi ke kelompoknya, diskusikan sekali lagi ya, saya kasih gambaran. Ini terjadi perputusan energi, ya. Belalang sudah tidak makan pagi. Kemudian siapa namanya? Bukan namanya, konsumen siapa tadi? Apa jenengmu? Kata sudah tidak dapat makanan dari belalang. Kira-kira apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang lain yang ada di sini? Nah, sekarang diskusikan dengan
Kembali lagi ke bangku. Sekarang diskusikan dengan tempat terdekatmu, teman terdekatmu. Ayo, coba. Ayo, diskusikan. Pertanyaan tadi sudah jelas ya? Tadi kan terjadi perputusan energi. Ya, belalang sudah tidak ada lagi. Sekarang yang terjadi dengan makhluk hidup yang lain apa? Coba diskusikan sekali lagi. Diskusikan dengan temanmu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan di awal tadi. Dari video rantai makanan, di awal tadi kan saya menanyakan apa yang terjadi jika belalang tidak ada. Ya dong? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kira-kira apa yang terjadi? Silakan diskusi dengan teman sebangkumu yang terdekat. Jonas dengannya itu boleh. Tiga juga. Tuliskan di bukumu. Saya beri waktu 10 menit, coba diskusikan yang sudah ketemu nanti boleh ke depan. Ayo, kemarin saya sudah ketemu itu. Enggak itu ya, itu aktivitas kalian yang tadi membuat alur energi. Ayo bersatu dengan waktu. Ayo. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah, oke. Siapa yang berani mau mewakili temannya untuk menjawab kira-kira apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang lain ketika belalang tidak ada? Yang terjadi kira-kira apa dengan makhluk hidup yang lain? Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Ayo, gak usah takut, ayo. Tidak? Gak apa-apa, ayo. Bersuara, ayo ngomong. Ayo, apa tuh? Stella. Konsumen yang lain tidak akan mendapatkan energi. Loh, dengarkan. Konsumen yang lain, betul, konsumen yang lain tidak mendapatkan energi. Ketika konsumen yang lain tidak mendapatkan energi, yang terjadi apa? Punah, betul. Makhluk hidup juga yang lain akan mati. Punah, habis. Nah, itu gara-gara apa? Satu komponen yang hilang. Betul ya? Satu komponen aliran energi yang terputus, maka akan mempengaruhi
komponen yang lain, akan mempengaruhi makhluk hidup yang lain. Ini di dalam konteks rantai makanan. Semuanya berpengaruh. Akhirnya apa? Betul yang disampaikan teman kalian. Makhluk hidup akan punah karena terputus aliran energinya. Oke. Sekarang coba abstraksikan. Ini. Nah. Buat abstraksinya sekarang. Coba abstraksikan dari komponen-komponen yang ada tadi. Dalam abstraksi itu apa? Kalian membuat alur energi. Yang sebagai produsen siapa, konsumen siapa, sampai dengan pengurai dan kembali lagi ke produsen. Coba buat alurnya sekarang dengan menghubungkan, dengan membuat tanda panah sampai ke rantai makanan yang terakhir, yaitu pengurai dan kembali lagi. Nah, buat rantai makanannya sekarang, coba abstraksikan. Buat menjadi lebih sederhana, tadi kan buahnya ada tumbuhannya juga banyak yang sebagai produsen. Ini saya bagikan kertas, silahkan kamu tulis di sini, tulis sini. Nah, gitu. Berkelompok gak apa-apa, diskusikan. Boleh berkelompok, boleh sendiri kalau bisa. Nih, tidak tulis. Buat alur energinya sekarang. Nah, abstraksikan menjadi yang lebih sederhana. Gak apa-apa itu loh, jajarmu itu akan ada loh. Ya jajarmu lebih dekat sini kan. Nah, buat gambar rantai makanannya, saya serahkan begitu. Buat gambar rantai makanannya, skema rantai makanannya, atau mengabstraksikan. Mulai dari siapa, dimakan siapa, dan seterusnya sampai terakhir. Yang terakhir nanti usahakan gambarnya sampai burung elang, ya, sampai burung elang. Ya. Gambarkan betul saya. Orang usah gambar itu binai juga tutup. Nah, namanya saja, nggak usah digambar apa itu tumbuhannya atau hewannya, nggak usah. Cukup namanya saja. Betul, seperti itu ya. Dimakan siapa ini? Terus ini dimakan siapa lagi? Ya, dimakan siapa lagi? Tulis dulu. Ayo buat alur energinya, abstraksikan menjadi yang lebih sederhana. Sudah? Terus? Siapa lagi? Siapa lagi?
Ya. Ambil dari sana ngambilin. Oke, sudah ya? Belum? Cukup namanya saja ya. Kalau sudah nggak apa-apa, kalau sudah terlanjur saya jatuh dulu. Sudah Kesa? Sudah. Ya. Yang ini sudah jawab. Nah, Bayu, Apit sudah. Kalau ini sudah? Belum. Oke, sudah ya. Nah, bagaimana atasnya sekarang? Coba menjadi alur yang lebih kecil. Siapa dulu yang di tempat pertama? Padi, betul. Padi. Ada yang berani ke depan coba? Ditampilkan di depan siapa sini? Berani ke depan? Ayo, nggak apa-apa, sini. Tidak, nggak berani. Apit, sini ayo. Nggak apa-apa, maju ke depan. Berani, ayo. Salah satu ada yang berani ke depan. Nggak ada? Juna mungkin? Oke, masih malu-malu ya. Coba dari situ saja, nggak apa-apa. Yang pertama tadi siapa? Padi, kemudian? Dimakan. Dimakan kata. Nah, terus? Dimakan pengurai. Kemudian kembali ke? Siapa yang mau menunjukkan ke depan? Siapa? Ke teman-temannya yang sudah jadi. Coba Sela, ayo. Gambar mau ditunjukkan di sini, nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa sih. Nah, nggak apa-apa ini. Kelihatan tuh Kak gambar ini. Sini. Coba tunjukkan ke teman-temanmu. Nah, terlihat ya? Gambar Sela kelihatan. Coba dijelaskan Sela. Dari awal apa tadi? Yang keras apa lagi? Ditunjukkan ke temanmu, ayo. Ojo minggu, ayo. Padi dimakan belalang. Gambarnya tunjukkan ke temanmu. Gambarnya ya. Nah, gambarnya. Nah. Padi dimakan belalang. Kelihatan yang di belakang, kelihatan. Kelihatan, oke. Belalang dimakan kata. Lalu kata dimakan ular. Nah, Lalu ular dimakan elang. nah. Lalu elang mati diuraikan oleh jamu. Pengurai, ya. Pengurai. Setelah pengurai itu untuk menyebutkan tak? Seperti ini ya. Halo, coba perhatikan di depan. Nah, gini. Padi dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh kata dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. Di situ kurang pengurai. Tidak saya masukkan di situ pengurai. Tapi sing jelas kamu sudah memahami gitu, bahwa ketika elang mati dia diuraikan oleh pengurai. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang tanyakan? Ya. Sekarang coba buat algoritmanya sekarang. Buat algoritma if then dari rantai makanan yang sudah kamu susun tadi. Buat pola if then. Nah, algoritma if then dari rantai makanan yang sudah kamu susun. Di kertas yang itu nggak apa-apa. Terus yang besar nanti ada yang maju. If then tahu ya? If apa? Jika, then maka. Jika titik-titik maka apa? Sampai terakhir nanti di puncak rantai makanan. Buat algoritmanya sekarang.
Sudah? Belum. Kok tertawa-tertawa sendiri? Baterainya mau habis. Sudah ya? Oke, sudah. Baterainya mau habis. Sudah, bagaimana algoritmanya? Ada yang mau ke depan? Siapa? Bayu mungkin mau ke depan? Saya harapkan ada yang mau mewakili temannya ke depan. Membuat algoritmanya. Yang depan ya. Sudah selesai. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Ayo, siapa yang mau mewakili ke depan? Sudah ada. Ya, baik. Ini ke depan. Sip. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Ayo. Oke, bagaimana algoritmanya? Nah, if then-nya. Ya, betul, tunjukkan ke temanmu kalau baik. If belalang makan pagi. If itu apa? Jika. Oke, terus? Then Then kata akan makan akan belalang. makan belalang. Oke, terus? Dan ular akan dimakan. Dan kata akan dimakan. Ayo, jangan tertawa. Cek Dan then. ular Coba diulangi lagi dari pertama. If jawab ayo. if belalang akan dimakan. Ini nggak apa ayo. If Eh. pagi akan dimakan belalang. Oke, betul ya? Oh, Jika belalang makan padi, kan gitu ya? Ayo, jika belalang makan padi, then terus dan kata akan memakan akan belalang. makan belalang. Betul? Betul. Selanjutnya,
Dan ular akan memakan kata. Nah, oke, lanjut. Dan elang akan memakan ular. Oke, selanjutnya. Dan elang yang sudah mati akan dimakan jamur. Sudah selesai? Mungkin ada yang ingin meluruskan? Sudah betul ya? Oke, sudah. Itu algoritmanya berarti. Dan jika, saya ulangi ya, jika belalang makan padi, maka katak makan belalang. Dan ular makan katak. Dan ular, hello. Dan ular makan katak. Ya, ular makan katak. Dan elang makan ular. Terakhir adalah pengurai. Nah, itu algoritmanya. Laptopnya baterainya habis, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya sekarang kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Coba sekarang refleksikan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya. Kemudian bagaimana rantai mengajarkan kita supaya kita bisa menjadi anak yang berprestasi. Ya. Coba refleksikan sekarang. Saya beri kesempatan 15 menit, silahkan ya, kalian refleksikan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami ya? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa hubungannya dengan kita bisa menjadi siswa yang berprestasi? Silahkan tuliskan di buku tulis kalian. Sudah, silahkan dicatat di buku tugasnya, ya, buku tulisnya. Sudah, sekarang yang laki-laki yang saya tanyakan, ya. Apa yang sudah kalian pelajari? Bayu? Satu saja, salah satu saja yang mau angkat tangan, ayo, angkat tangan. Angkat tangan yang mau mewakili. Bayu. Dari pertanyaan yang pertama, ya apa? Saya dari rantai makanan bahwa untuk menjaga ekosistem maka seluruh komponen di dalam ekosistem harus tetap terjaga dan seimbang. Bayu belajar bahwa dari rantai makanan untuk menjaga ekosistem agar tetap seimbang, untuk menjaga ya harus tetap seimbang. Untuk menjaga rantai makanan, untuk menjaga ekosistem, maka komponen harus tetap seimbang. Sepakat ya? Sepakat ya. Maka harus tetap seimbang. Seperti tadi, kehilangan satu saja, kehilangan satu siapa tadi? Belalang, maka berpengaruh terhadap makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua, siapa yang berani? Lihat, coba bacakan apa? Saya belajar dari rantai makanan bahwa untuk menjadi siswa yang berprestasi tidak boleh meninggalkan kebiasaan yang baik seperti belajar, bersama, berkolaborasi, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Dia mengatakan bahwa supaya menjadi siswa yang berprestasi, maka tidak boleh meninggalkan kebiasaan yang baik. Halo. Tidak. Nah, tidak boleh meninggalkan kebiasaan yang baik. Seperti berkolaborasi, kemudian bekerja sama, rajin belajar, istirahat yang cukup, makanan bergizi, ya, begitu. Sepakat ya? Coba kalau satu yang hilang mungkin, kamu pengen menjadi anak yang cerdas, berprestasi, tapi tidak mau belajar. Yang terjadi apa? Bisa nggak tercapai seperti itu? Tidak bisa. Maka harus belajar. Belajar rajin tetapi tidak pernah istirahat. Bisa seperti itu? Tidak. Karena manusia juga harus istirahat. Nah, itu. Nah, sekarang coba simpulkan. Rantai makanan sendiri apa tuh? Ayo juga dari pelajaran dari awal sampai sekarang ini coba simpulkan. Apa itu rantai makanan? Mau terjadi apa? Urutan ya. Nah, itu rantai makanan. Apa kira-kira? Rantai makanan itu apa?
Simpulkan untuk sekarang. Ayo, apa itu rantai makanan? Urutan apa? Makan dan dimakan di dalam ekosistem. Itu rantai makanan. Sekali lagi, apa itu rantai makanan? Urutan makan dimakan di dalam ekosistem. Itu rantai makanan. Oke, itu pembelajaran kita hari ini ya. Sekali lagi, mungkin ada yang ingin bertanya atau yang ingin disampaikan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk tugas kalian di rumah ya, silakan catat di buku tugasnya. Kamu buat rantai makanan yang ada di sekitarmu selain yang kita pelajari hari ini. Kan banyak tuh ya tumbuhan di sekitar kalian. Banyak tumbuhan di sekitar kalian, hewan juga banyak ya. Buat rantai makanan. Silakan kerjakan di rumah. Dan itu saja tugasnya. Sekali lagi, silakan buat rantai makanan yang sesuai dengan kondisi di lingkungan rumah kalian. Sudah. Di bawah saja. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, sekali lagi kita tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yang memimpin berdoa, mulai. A'udzubillah